Koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristianingsi SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Ulwa Humairo Gandes Luas dan pengajar praktik Agus Wijayanto. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan hendaknya menuntun agar murid mencapai kebahagiaan seutuhnya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ing ngarsa sung tulodo, ing matio mangunkarso tuturi handayani. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan hendaknya berpihak pada anak atau berpusat pada murid. Pendidikan merupakan cara untuk menebalkan garis yang samar sesuai dengan konteks sosio-kultural murid. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan pada dasarnya adalah membentuk budi pekerti. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi merupakan cita-cita, harapan yang diwujudkan dengan kekuatan kata-kata yang bersifat menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi. Untuk mencapai visi, diperlukan rencana yang sistematis, kolaboratif, dan menggunakan kekuatan atau aset yang ada di lingkungan sekolah. Hal ini dapat terwujud dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Visi guru penggerak adalah merefleksikan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan mencetak murid yang berbudi pekerti atau memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan sebuah prakarsa perubahan. Profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menganut asas trikon, kontinu atau berkesinambungan dan terus bergerak, konvergen atau memiliki kesamaan, dan konsentris, kontekstual sesuai kultur. Visi saya membentuk siswa yang berakhlak mulia, santun, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berwawasan lingkungan. Dengan prakarsa perubahan, terwujudnya pembelajaran yang membentuk sikap mandiri dan kolaboratif pada murid. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: mengapa kita perlu mewujudkan siswa yang mandiri dan kolaboratif dalam pembelajaran? Bagaimana langkah untuk mewujudkan siswa yang mandiri dan kolaboratif dalam pembelajaran? Tindakan penyelidikan: membuka dialog dengan rekan sejawat dan murid. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: 1. Siapakah orang yang pernah berhasil membentuk siswa yang mandiri dan kolaboratif? 2. Aktivitas apa saja yang menurut siswa membuat mereka merasa lebih mandiri dan kolaboratif? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang membentuk siswa berkarakter mandiri dan kolaboratif? 4. Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk membentuk karakter siswa yang mandiri dan kolaboratif? Tindakan penyelidikan: 1.
Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang membentuk siswa berkarakter mandiri dan kolaboratif di internet atau jurnal. 2. Mewawancarai narasumber, guru senior, rekan sejawat, murid, atau orang tua. G. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Apakah perasaan saya setelah terwujud siswa yang berkarakter mandiri dan kolaboratif di kelas saya? 2. Apa yang harus saya lakukan agar siswa semakin mandiri dan kolaboratif? 3. Bagaimana sikap siswa yang telah mandiri dan kolaboratif di dalam kelas? Tindakan penyelidikan. 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam mengelola pembelajaran di kelas. Lebih mudah mengelola pembelajaran di kelas dan mengurangi energi untuk menjelaskan materi. 2. Memberikan pembelajaran yang menantang dan bermakna. 3. Mengamati perilaku siswa yang telah menunjukkan sikap mandiri dan kolaboratif. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan siswa yang mandiri dan kolaboratif? 2. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan penyelidikan. 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan siswa tentang apa saja sikap yang menunjukkan kemandirian dan kolaborasi. 2. Kegiatan apa yang telah mereka lakukan secara mandiri dan kolaboratif saat pembelajaran di kelas. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan pembelajaran atau membentuk siswa yang mandiri dan kolaboratif? Tindakan penyelidikan, mengajak guru lain atau rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap minggu kedua. Demikian koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.